Classical Conditioning, Ivan Pavlov. Ivan Pavlov lahir 14 September 1849, adalah seorang fisiologi, psikologi, dan dokter di Rusia. Teori pembiasan klasikal atau classical conditioning berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil meraih Nobel pada tahun 1909. Teori classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks. Classical conditioning memandang bahwa suatu organisme belajar atau berperilaku sebagai hasil dari mengaitkan atau mengasosiasikan stimuli. Dalam pengkondisian klasik, stimulus netral, yaitu mangga muda, diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna, yaitu rasa kecut, dan menimbulkan perilaku, yaitu produksi air liur yang lebih banyak atau kebiasaan menelan air liur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia merupakan keberhasilan fungsi dari stimulus. Eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap anjing menunjukkan bahwa perilaku belajar terjadi karena adanya asosiasi antara perilaku dengan lingkungannya. Hubungan organisme dengan lingkungan adalah hal yang sangat penting. Menurut Pavlov, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu organisme selalu berinteraksi dengan lingkungan. Dalam interaksi itu, organisme dilengkapi dengan refleks. Lingkungan merupakan stimulus bagi terbentuknya perilaku tertentu. Berdasarkan penelitian Pavlov, dengan menggunakan serbuk daging, Pavlov mengklasifikasikan lingkungan menjadi dua jenis, yaitu unconditioning stimulus atau US dan conditioning stimulus atau CS. US adalah lingkungan yang secara natural menimbulkan respon yang disebut unconditioning response atau UR, atau biasa disebut respon yang tidak dikondisikan dan secara alami terjadi. Sedangkan CS tidak otomatis menimbulkan respon bagi individu, kecuali ada pengkondisian tertentu dan responnya disebut conditioning response atau CR. Berikut beberapa istilah dalam classical conditioning. Pertama, unconditioned stimulus atau US. Hal yang memicu respon otomatis, dalam hal ini makanan adalah stimulus tanpa syarat. Kedua, unconditioned response atau UR. Inilah respon yang secara alami terjadi ketika anjing mengalami stimulus tanpa syarat, seperti mengeluarkan air liur dari makanan. Ketiga, conditioned stimulus atau CS. Hal ini sebagai stimulus netral. Ketika anjing dihadapkan dengan CS secara berulang-ulang sebelum US, misalnya makanan, hal tersebut akan mulai membangkitkan respons yang sama. Lonceng sebelum makanan adalah conditioned response. Keempat, conditioned response atau CR. Hal ini adalah respon yang diperoleh terhadap stimulus terkondisi yaitu bell, yang seringkali merupakan respon yang sama dengan respon tanpa syarat. Jadi anjing-anjing itu mengeluarkan air liur untuk bell dengan cara yang sama seperti mereka mengeluarkan air liur untuk makanan di depan mereka. Kelima, extinction. Istilah ini digunakan ketika Anda mulai menyajikan CS, yaitu bell, berulang-ulang tetapi tanpa US, yaitu makanan. Seiring waktu, anjing-anjing akan melupakan pengkondisian mereka bahwa bell berarti makanan akan datang. Keenam, generalization. Ini mengacu pada saat Anda dapat menggeneralisasi hal-hal serupa dan merespon dengan cara yang sama. Anjing mulai mengeluarkan air liur pada suara yang mirip dengan lonceng karena mereka menggeneralisasi apa yang mereka pelajari. Ketujuh, discrimination. Kebalikan dari generalisasi. Hal ini merupakan kemampuan kita untuk membedakan ketika ada sesuatu yang mirip tetapi tidak identik, sehingga tidak akan menghasilkan respon yang sama. Bunyi klakson misalnya tidak akan membuat anjing mengeluarkan air liur.